Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Wa yanbaghi lil murid ay yakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi wal mahzurat wa ahfazahum lil faraidi wal ma'murat wa ahrasahum 'alal qurbat wa asra'ahum ilal khairat. Dan seyogianya bagi orang yang hendak dekat dengan Allah, orang yang hendak mesra, hendak ma'rifah dengan Allah, ayyakuna ab'adan nas 'anil ma'asi wal mahzurat, hendaklah ia menjadi orang yang sepaling jauh daripada maksiat, dan orang yang paling jauh daripada melakukan larangan-larangan Allah. Orang yang hendak ma'rifah kepada Allah, orang yang hendak dekat mesra dengan Allah, hendaklah dia menjadi orang yang paling jauh daripada maksiat dan larangan-larangan Allah. Wa ahfazahum lil faraidi wal ma'murat, dan adalah dia seyogyanya menjadi orang yang paling memelihara bagi keparduan-keparduan dan hal-hal yang diperintah oleh Allah. Ini orang hendak ma'rifah kepada Allah, pertama ia hendaklah jauh dari maksiat, karena maksiat ini bentuk penentangan kepada Allah. Yang kedua, dia hendaklah menjadi orang yang paling memelihara bagi keparduan-keparduan dan perintah-perintah Allah. Maksud memelihara di sini ityanuha bisyurutiha wa arkaniha wa adabiha. Memelihara keparduan maksudnya mengerjakan keparduan-keparduan itu dengan menunaikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan adab-adabnya. Misal dalam sembahyang itu satu keparduan, maka seseorang dianggap memelihara itu sembahyang apabila dia mengerjakan atau menunaikan itu sembahyang dengan memelihara syarat-syarat itu sembahyang, rukun-rukunnya, dan adab-adabnya. Jadi dalam sembahyang itu ada syarat, yang mana syarat itu harus ditunaikan sebelum kita masuk dalam sembahyang dan harus terus-menerus sampai selesai sembahyang. Contoh, di antara syarat sah sembahyang suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sebelum masuk dalam sembahyang, orang ini harus suci terlebih dahulu dari hadas. Hadas besar dengan mandi janabat, hadas kecil dengan wudu. Sampai kapan dia memelihara dari hadas? Sampai selesai sembahyang.
Yang kedua, misal suci dari najis, syarat sah sembahyang. Sebelum sembahyang dia harus memperhatikan badan, pakaian, tempat daripada najis. Baik najis mughalazah, mutawassithah, mukhaffafah, dia pelihara daripada najis sebelum sembahyang. Sampai kapan itu? Sampai selesai sembahyang. Sehingga apabila di tengah-tengah sembahyang syarat ini terputus, misal kena najis di tengah-tengah sembahyang, maka batal. Contoh lagi, menutup aurat. Ini harus dilakukan kapan? Sebelum sembahyang. Sampai selesai sembahyang harus tetap menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu dan sebagainya. Kemudian lagi menunaikan rukun-rukunnya. Rukun sembahyang harus dipelajari supaya sembahyang itu benar-benar sah. Nah, kemudian lagi adab-adab ketika sembahyang. Adab ini gunanya apa? Adab ini supaya kita diterima di hadirat Allah. Perkataan para ulama, tarkul adab yurisu tarda. Meninggalkan adab itu menyebabkan orang diusir. Man asa al adab fil bisat rudda ilal bab. Barang siapa buruk adab dia di ruang tamu, rudda ilal bab, orang itu diusir ke hadapan pintu situ. Kenapa? Di ruang tamu kada beradab, diusir. Man asa al adab fil bab, barang siapa buruk adab ketika di hadapan pintu, rudda ila siyasatid dawab, orang itu diusir ke kurungan binatang. Jadi adab itu dalam agama ini sangat penting, baik di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Kita misal di luar ibadah, orang untuk kada beradab diusir. Misal kada beradab di ruang tamu, suruh ke Muhara Lawang aja situ duduk. Di Muhara Lawang kada beradab juga, rudda ila siyasatid dawab, orang itu diusir ke kurungan binatang. Man laisa lahul adab fahuwa adab, barang siapa tidak memiliki adab, fahuwa adab, maka orang itu binatang. Binatang itu kada beradab. Perbedaan manusia dengan binatang adab. Nah, sama halnya dalam sembahyang, kadang orang itu dengan tidak beradab kepada Allah, orang itu dalam sembahyang itu diusir. Misal dalam sembahyang kita lalai, hati kita ini, jasad kita berada di hadirat Allah, tapi hati kita ini lari, hati kita ke pasar, hati kita ke kebun. Orang yang sembahyang itu sama halnya dia berkomunikasi dengan Allah. Nah, sama kita berkomunikasi dengan kawan, bepandiran, kawan-kawan. Kawan yang kita ajak bicara ini main HP. Dipandiri menyehuti aja cuma ke HP. Nah, kadang kita bisa marah dengan kawan kita tadi. Bisi anak buah dipandiri, dipandiri menyahut cuma ke HP tangan. Nggih. Kadang kita marah kepada orang itu. Sama halnya ketika kita di hadirat Allah, hati kita ini kemana-mana memikirkan dunia. Padahal ketika Allahu Akbar itu isyarat Allah Maha Besar, tidak ada lagi yang perlu dipikirkan selain Allah, karena Allah ini yang paling besar sudah.
Makanya sembahyang itu dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Supaya hamba ini tidak lupa, nanti takbir intikal Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar, duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada lagi yang perlu kita pikirkan selain Allah. Yang lain tuh kecil, dunia kecil, urusan apapun kecil. Kita sudah berada di hadirat segala-galanya. Makanya man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa mendapatkan Allah, dia mendapatkan tiap-tiap sesuatu. Siapa mendapatkan Allah, dia mendapatkan seluruh sesuatu. Di hadirat kita ini orang nang maha besar sudah, kada perlu lagi kita memikirkan nang halus-halus. Nah itu adab ngarannya. Jadi orang hendak ma'rifah kepada Allah, dia menjauhkan diri dari maksiat dan memelihara keperduan-keperduan dan yang diperintahkan oleh Allah. Wa ahrasahum 'alal qurbat, dan dia adalah orang yang paling kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Wa asra'ahum ilal khairat, dan orang yang paling segera menuju kepada kebaikan. Jadi seyogianya orang yang hendak ma'rifah kepada Allah itu, dia sepaling jauh manusia daripada maksiat, paling memelihara dari keperduan, kemudian dia paling gemar ingin hatinya untuk dekat kepada Allah, dan paling segera menuju kepada kebaikan. Fa innal murida lam yatamayyaz an ghairihi minan nasi illa bil iqbali 'ala Allah wa 'ala ta'atihi. Maka sesungguhnya orang yang hendak menuju Allah tidak terbeda daripada orang lain, daripada manusia, melainkan dengan berhadapnya dia kepada Allah dan atas taat dirinya kepada Allah. Jadi kita orang yang hendak menuju Allah itu tidak terbeda dengan orang lain, melainkan pada satu perkara, yaitu berhadapnya kita kepada Allah dan mentaati Allah dalam tiap-tiap keadaan. Kalau kita tidak berhadap kepada Allah, kita kada ada bedanya. Hendak dekat dengan Allah itu cuma angan-angan. Sesungguhnya seseorang yang hendak dekat dengan Allah, lam yatamayyaz an ghairihi, dia tidak terbeda daripada orang lain, minan nas, daripada manusia, illa bil iqbali 'ala Allah, kecuali dengan berhadap atas Allah, wa 'ala ta'atihi, dan atas taat kepadanya. Jadi mustahil orang itu wusul sampai kepada Allah dengan tanpa berhadap dengan Allah. Wa tafarrugi an kulli ma yusghiluhu an ibadatihi, dan seorang yang hendak dekat dengan Allah itu tidak terbeda daripada yang lainnya, daripada manusia, melainkan daripada mengosongkan hatinya dari tiap-tiap sesuatu yang menyibukkan dirinya daripada ibadah kepada Allah.
hatinya kosong dari sesuatu selain Allah. Ada perkara dunia, ada, tetapi hanya sekedar untuk menunjang ibadahnya kepada Allah. Nya berusaha juga. Cuma usaha ini penunjang supaya dia dekat dengan Allah. Dengan hasil dari usahanya ini dia kirim ke akhirat. Dengan hasil usahanya ini ia berjuang di jalan Allah. Dengan hasil usahanya ini dia niat untuk menguatkan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Membantu fasilitas-fasilitas untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Selain sesuatu yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, hatinya kosong. Betani ini adalah penunjang supaya kita kawa beribadah kepada Allah. Maka bertani ini ibadah. Berjualan ini penunjang supaya kita kawa beribadah kepada Allah. Kan beribadah itu perlu ongkos, perlu makan, perlu pakaian, menuntut ilmu perlu ongkos. Nah, Allah memberikan manusia itu ikhtiar untuk mendapatkan perongkosan untuk menunjang ibadah kepada Allah, yang mana manusia itu sebenarnya diciptakan tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Cuma beribadah kepada Allah ini perlu ongkos, perlu pakaian, perlu tenaga. Nah, Allah izinkan manusia ini berusaha. Namun tujuannya tetap menunjang ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mereka berusaha, usahanya ini jadi pahala. Orang di kebun, orang di toko, orang di kantor. Selama mereka di kantor, selama mereka di toko dengan niat ini penunjang untuk menguatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka ini dianggap taat, dianggap ketika itu dia beribadah kepada Allah. Jadi orang hendak ma'rifah itu kosong hatinya dari sesuatu yang menyibukkan daripada ibadah kepada Allah. Seandainya ada sesuatu yang dipikirkannya di hati, itu tetap tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Hendak berbini, tetap tujuannya ibadah kepada Allah. Wal yakun syahihan ala anfasihi bakhilan bi awqatihi. Dan hendaklah dia menjadi orang yang bakhil atas napasnya. Bakhilan bi awqatihi, dan bakhil dengan waktunya. Orang yang hendak dekat dengan Allah, orang itu harus pelit dengan napas dan waktu. Artinya dia tidak menggunakan napasnya, waktunya pada hal-hal yang kada bermanfaat, hal-hal yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi bakhil itu ada yang disuruh, ada yang dilarang. Bakhil terhadap harta di jalan Allah dilarang. Tapi kalau bakhil terhadap nafas, bakhil terhadap waktu, itu disuruh. Jangan sampai waktu ini digunakan kepada hal-hal yang kada bermanfaat, dan nafas ini digunakan kepada hal-hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nafas para wali itu, ini nafas para wali. Inna likulli nafasin, bagi tiap-tiap napas seorang wali itu
Darajatu alfi syahidin, itu derajat 1000 orang mati syahid. Kenapa? Karena napas mereka ini dari dahulu, mulai mereka suluk berjalan menuju Allah sampai mereka sampai menuju Allah, setiap napas ini kada pernah lalai dengan Allah. Sehingga setiap napas para wali, likulli napasin darajatu alfi syahidin, derajat 1000 orang mati syahid. Makanya wali-wali Allah itu meskipun kita kadang melihat mereka itu ibadahnya banyak, tapi wali itu ketika mereka sudah sampai kepada Allah, diamnya ibadah, tidurnya ibadah, geraknya ibadah, bicaranya ibadah, diamnya ibadah. Nah, itu wali. Sesudah mereka sampai martabat arifin billah, orang yang ma'rifah kepada Allah, setiap napas mereka itu derajat 1000 orang mati syahid. Nah, tapi sebelum mencapai itu, mereka ini ketika suluk, ketika berjalan menuju Allah, mereka memang pelit, memang bakhil dengan napas mereka. Mereka tidak menggunakan napas mereka ini pada hal-hal yang kada bermanfaat. Jauh benaron kita loh. Mereka bakhil terhadap waktu. Waktu ini adalah modal paling berharga bagi orang beriman. Waktu itu kada bisa diperdapati apabila sudah terliwat. Karena waktu, tiap-tiap waktu itu ada malaikatnya. Jadi waktu ini kadakawa ditukar dengan harta dunia sekalipun. Bila sudah terliwat, kadakawa lagi berguling. Makanya ada orang-orang di dalam riwayat, di dalam Al-Quran disebutkan, orang-orang yang sampai ajalnya mereka minta tunda. Rabbi, ujar mereka apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka hendak minta tunda. Laula akhartani, wahai Tuhan, seandainya Engkau mau menunda meskipun hanya sebentar. Untuk apa? Untuk berkata, aku sedekahkan seluruh hartaku. Laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, seandainya Engkau mau menunda waktuku hanya sebentar, untuk aku bisa mengucapkan, mensedekahkan hartaku di jalan Allah. Tapi Allah kadang menunda. Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan sesaat pun maupun dimundur sesaat pun. Berapa banyak sudah waktu nang kita buang, nang tanpa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ini dihisap kaina di mana waktu menghabiskan dahulu. Nah, jadi mulai sekarang hendaklah waktu itu dijadikan bermanfaat. Minimal zikir. Nah, berzikir. La yasrifu minha qalilan wala katsira, dia tidak menggunakan daripada waktu dan napasnya tadi qalilan wala katsira, baik sedikit maupun banyak, illa bima yuqarribuhu min rabbih, melainkan pada sesuatu yang mendekatkan dirinya daripada Tuhannya.
nya kada menggunakan waktunya maupun napasnya sedikit maupun banyak, melainkan untuk sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa ya'udu alaihi bin naf'i fi ma'adihi, dan sesuatu yang kembali manfaatnya nanti fi ma'adihi, pada hari kembalinya, yaitu akhirat. Kada hendak bila kada bermanfaat di akhirat, nya kada mau duduk-duduk di jalan, kada mau duduk-duduk di muka rumah kalau duduk-duduknya ini kada bermanfaat di akhirat. Kecuali duduk-duduknya ini bermanfaat, mendekatkan diri kepada Allah, di muka rumah duduk berkisahan tentang ilmu agama, kada masalah itu. Muzakarah kada masalah, berzikir, bersalawat kada masalah, duduk di majelis taklim, majelis zikir, tafakur kada masalah itu. Tapi mun hal-hal nang kada bermanfaat kada maunya. Wa yambagi ayyakuna lahu wirdun min kulli naw'in minal ibadat yuwazibu 'alaiha, dan seyogyanya bahwa adalah bagi dirinya wirdun. Orang yang hendak ma'rifah kepada Allah itu hendaklah dirinya itu memiliki wirid, memiliki amalan. Min kulli nau'in, dari tiap-tiap macam, minal ibadat, daripada ibadah, yuwazibu 'alaiha, yang dia kekali atas itu macam-macam wirid daripada ibadah tadi. Jadi setiap hari itu zikir ada, ia tentukan waktunya untuk berzikir pemila. Salawat hari itu ada, dia tentukan waktu untuk bersalawat sekian. Membaca Quran setiap hari itu harus ada, meskipun hanya setengah lembar harus ada. Waktu tafakkur harus ada, setiap hari itu dia siapkan. Kapan? Meskipun hanya 1 saat, sejam atau setengah jam. Sembahyang sunat ada waktunya. Setiap hari itu orang yang hendak ma'rifah dengan Allah, ia harus memiliki wirid dari macam-macam ibadah. Istighfar harus ada, sehari itu dia siapkan waktu untuk istighfar. Misal habis asar istighfar, habis subuh zikir, habis tengah hari baca Quran, kemudian habis maghrib khusus salawat. Apabila nang penting rutin, meskipun sedikit tapi rutin, karena yang namanya wirid itu rutin. Kalau kada rutin itu lain wirid ngarannya. Baca Quran misal sekali membaca sejuz, tapi sebulan sekali, itu lain wirid ngarannya. Wirid itu meskipun sedikit tapi rutin. Khairul amal adwamuha wa in qalla, ujar Nabi, sepaling baik amal adwamuha, yang paling dawam, yang paling kekal, yang terus menerus, wa in qalla, sekalipun sedikit. Sehari 3 baris tapi tiap hari. Sehari 100 istighfar tapi tiap hari. Sehari 100 salawat tapi tiap hari. Ini lebih hebat daripada orang nang 1000 sehari tapi seminggu sekali. Kayaknya beberapa terbaca, kayaknya kada ingat. Baik 100 sehari tapi rutin. Jadi sebaik-baik amal itu adwamuha, yang paling dawam sekalipun sedikit. Belum kalau Isa. Belum. Wala yasmah bitarki syai'in minha bi usrin wala yusrin,
Dan janganlah dia membiarkan bitarki syai'in minha, dengan meninggalkan daripada wirid-wirid ibadah-ibadah tadi, bi usrin wala yusrin, baik ketika dia mudah maupun ketika susah. Ada orang, aku beramalan cuma bila waktu mudah aja, bila waktu susah kada. Nah ini salahnya tuh. Itu minar ru'unat, kebodohan. Menunggu ke lapangan untuk beribadah itu kebodohan. Jadi hendaklah dia tidak meninggalkan itu wirid, baik dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Wirid, nah bila tertinggal diqadha. Fal yuksir min tilawatil Qur'anil azim ma'at tadabburi li ma'anihi, maka hendaklah dia memperbanyak daripada membaca Al-Qur'an ma'at tadabburi li ma'anihi, beserta tadabbur, beserta memikirkan makna-maknanya. Bahasa Arab kada bisa, ada nang berterjemah, baca kaina ing kelihati terjemahnya, tungarannya mentadabburi maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekali seumur hidup membaca Al-Quran itu tamat dan artinya tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kan ada artinya, kalau nyaman lihat di sampingnya. Oh ini maksudnya. Ar-Rahmanir Rahim. Oh ini maksudnya. Tadabbur makna-maknanya. Watartil, dan membaca Al-Qur'annya itu beserta tartil, li alfazihi, bagi lapas-lapasnya. Tartil, jangan berdesak-desak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, bacaan itu ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, ada hadar, ada hazramah. Hazramah ini kada boleh. Hazramah tu kada babuku berwas. Ya hazin wal Qur'an lagi min agal minal mursalin ala siratim mustaqim. Nah tu hazramah ngarannya kada babuku berwas. Haram. Ada talambat pada itu sedikit. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu hadar ngarannya. Ada terlambat pada itu tadwir. Ada nang lambat lagi ya tartil. Nah nang afdal dalam membaca Quran itu tartil. Tartil afdal. Cuma jangan menyalahkan nang laju, karena Al-Quran ini ada pelajarannya. Nang pian tahu tartil aja menyalahkan orang nang hadar kayaknya. Jadi ada tartil, ada tadwir, ada hadar, macam-macam tingkatan membacanya. Pian belajar tartil jangan menyalahkan kayaknya orang nang hadar, tadwir, macam-macam. Asal ada suaranya itu jelas hurufnya, jangan disalahkan. Nang salah tuh kaina hazramah, kada babuku berwas. Nah itu nang kada boleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu hadar ngarannya. Bolehlah, boleh itu. Nang kada boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nang kada boleh. Nah, cuman kalau mencari afdal, tartil nang paling afdal. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah tuh tartil tulang bedke itu. Wal yakun mumtali'an bi azamatil mutakallimi inda tilawati kalamihi wala yaqra'u kama yaqra'ul ghafilun allazina yaqra'unal qur'an bi alsinatin fasihatin wa aswatin aliyatin wa qulubin min khusyu'i wa ta'zimillah khaliyatin. Nah jangan ini. Dan hendaklah dia mumtalian ketika membaca Al-Quran itu dipenuhi hatinya dengan keagungan orang yang berkata-kata, yaitu Allah. Ketika membaca Al-Quran, hati ini dipenuhi dengan keagungan Allah. Nang dibaca ini kalam Allah, berarti berbicara dengan Allah. Hendaklah hatinya itu dipenuhi dengan keagungan orang yang berbicara ketika membaca kalamnya. Wala yaqra'u kama yaqra'ul ghafilun, dan janganlah membaca Al-Quran seperti membacanya orang-orang yang lalai. Alladzina yaqra'unal Qur'an bi alsinatin fasihatin, yang mereka itu membaca Al-Quran dengan lisan yang fasih, wa aswatin aliyatin, suara yang tinggi, wa qulubin minal khusyu'i wa ta'zimi lillah khaliyatin, sedangkan hati daripada khusyuk dan keagungan Allah khusyuk. Jangan membaca Al-Quran itu asal tamat saja, tapi hati kosong daripada mengagungkan Allah. Nang diperhatikan bacaan, suara, tapi hati kosong daripada keagungan orang yang berbicara, yang kalamnya itu kita baca. Jangan memikirkan terlalu berlebihan, memikirkan suaranya, bacaannya, hati kosong jangan. Jadi bacaan diperhatikan, hati jangan sampai kosong. Ini dianggap orang yang lalai, orang yang ghafil, bepandir awan Tuhan hati ke lain. Wa qulubin minal khusyu'i wa ta'zimi lillah khaliyatin, sedangkan hati daripada khusyuk dan mengagungkan bagi Allah khaliyatin, khusyuk. Yaqra'unahu kama unzila min fatihatihi, mereka membaca itu Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan dari Fatihah ila khatimatihi, sampai penutupnya, dari awal sampai habis. Wala yadruna maknahu, sedangkan mereka tidak tahu makna itu Al-Quran. Wala ya'lamuna li ayyi syai'in unzila, dan tidak mengetahui untuk apa tujuannya ayat itu diturunkan. Dari awal membaca sampai tuntung maknanya sebuti-buting kada denang tahunya. Untuk apa ini diturunkan kada denang tahunya. Aku aja tamat, sudah berapa kali tamat. Di tempat kita ini orang-orang dahulu itu mementingkan membaca Quran itu tamat. Bila tamat membaca Al-Quran asa habis sudah tugas. Aku tamat sudah berapa kali. Padahal yang dicari itu bukan itu. Tamat, paham dan diamalkan. Mengaji fikih kulir, mengaji tauhid kada mau, mengaji tasawuf kada mau. Nang penting Quran aku sudah tamat berapa kali. Seolah-olah bila tamat membaca Quran habis tugas. Padahal isi Al-Quran itu ada fikih di sana, ada tauhid di sana, ada tasawuf di sana, lengkap. Nang perlu diamalkan isi daripada itu Al-Quran, bukan sekedar tamat.
Mereka membaca Al-Quran dari awal sampai habis, wala yadruna ma'nahu, dan mereka tidak mengetahui maknanya, wala ya'lamuna li ayyi syai'in unzila, dan tidak mengetahui untuk apa ia diturunkan. Ayat ini untuk apa diturunkan, kisah apa di situ, apa penyebabnya, ada tahu. Walau alimu la amilu, jikalau mereka mengetahui maknanya, la amilu, niscaya mereka mengamalkan. Tamat ya Al-Quran, berdusta setiap hari. Makanya ada hadis Nabi, ruba qari'in lil Quran wal Quran yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Al-Quran sedang Al-Quran melaknat orang itu. Maksudnya apa? Dia melakukan hal-hal yang diharamkan di Al-Quran, tapi dia membaca Quran. Misal la'anallahul kadzibin, misal ada Allah melaknat orang-orang pendusta, misal. Padahal ini pendusta mau membaca Quran, Allah melaknat orang pendusta, misal. Berarti Al-Quran melaknat dirinya. Misal di dalam Al-Quran Allah melaknat orang yang sombong, padahal dirinya itu sombong. Membaca Quran nah Quran melaknat orang itu. Walau alimu la amilu, jikalau mereka mengetahui niscaya mereka mengamalkan. Fa innal ilma manafa'a, sesungguhnya ilmu sesuatu yang bermanfaat. Wa man alima wa ma amila, dan barang siapa mengetahui dan tidak mengamalkan, falaisa bainahu wa bainal jahil farqun illa min haitsu inna hujjatallah alaihi akadu. Maka barang siapa mengetahui dan tidak mengamalkan, maka tidak ada perbedaan di antara dirinya dengan orang yang jahil, melainkan hujah terhadap dirinya itu hujah Allah lebih kuat. Artinya Allah lebih murka, hujah Allah lebih kuat. Kenapa? Inya tahu tapi kada mengamalkan. Sementara yang satu ini kenapa kada mengamalkan? Karena inya kada tahu. Nah, posisi seperti ini berbahaya. Fa'ala hadza yakunul jahil ahsanu halan minhu, maka atas ini keadaan orang yang jahil lebih baik keadaan daripada dirinya. Membaca Quran tapi kada mengamalkan dari awal sampai habis tamat, mengamalkan kada, maknanya kada tahu. Walidzalika qila kullu ilmin la ya'udu 'alaika naf'uhu, dan karena yang demikian itu dikatakan kullu ilmin la ya'udu 'alaika naf'uhu, tiap-tiap ilmu yang tidak kembali atas engkau manfaatnya, fal jahlu aqwadu 'alaika minhu, maka kejahilan lebih kembali atas engkau daripadanya. Wal yakun laka ayyuhal murid hazzun minat tahajjud, fa innal laila waqtu khalawatil abdi ma'a maulah. Habis sampai situ.